Oke, kita lanjut materi yang kemarin atau seperti apa, kan kemarin udah dibahas juga ya beberapa ya. Paling yang terakhir kemarin itu ya. Yang terakhir ada beberapa sih. Apa? Yang materi yang kemarin ya, berarti ya. Ya Kak itu nanti dibahas singkat aja ya, soalnya kita udah materi baru. Ya, boleh materi barunya apa materinya? Kita materi barunya persamaan dan fungsi kuadrat. Sama dan fungsi kuadrat. Persamaan kuadrat. Oke. Jadi yang kemarin dulu ya. Yang kemarin itu kan materinya sampai sini. Coba lihat. Tiga tahun yang akan datang dan sebagainya. Kan sampai sini ya kemarin ya. 5B kurang 4C sama dengan min 3. A tambah B tambah C. Ya kan, jadi A. Aduh, ini nggak bisa ditulis. A ditambah B tambah C sama dengan 54. Dengan 5B kurang 4C kan kemarin. Min 3. Satu lagi apa kemarin kalau nggak salah tuh. Nggak ada, ini aja. Pak Doni memiliki 3 orang anak, yaitu Adi, Budi, dan Caca. Jumlah ketiganya ini 54, 3 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu selisihnya ya. 2 tahun yang lalu selisih umur Andi dan Budi adalah 2 tahun. Oh, yang ini yang kemarin ya. 2 tahun yang lalu. Berarti 2 tahun yang lalu selisih umur Andi dan Budi ya, itu ya? Iya. Umur Andi dan Budi. Andi dan Budi. Itu kan Andi kurang 2 dikurang Budi kurang 2 sama dengan 2 tahun kemarin gitu kan. Jadinya A kurang B sama dengan 2 gitu. A kurang B sama dengan 2. A kurang B sama dengan 2. Nah, sekarang mau ngilangin yang mana nih? Nah, misalnya kita mau ngilangin yang C, berarti kan otomatis kalau ngambil dari persamaan ini jadinya 54 C itu sama dengan 54 kurang A kurang B. Nah, masukin lagi ke persamaan yang ini. 5B kurang 4C sama dengan min 3. Jadi 5B dikurang 4 kali 54 kurang A kurang B sama dengan min 3. Jadinya 5B dikurang 216 ya. 216 dikurang 4A dikurang 4B sama dengan min 3. Ini kalau kita selesaikan, ini tambah-tambah semua jadinya. Tambah jadinya 4A tambah 9B, benar? Kemarin tuh 4A tambah 9B sama dengan 213. Kemudian yang kedua adalah A kurang B sama dengan min 2. 2 kan? Nah, kalau kita selesaikan 4 nih, yang di bawah kali 4, di atas kali 1, jadinya 4A tambah 9B sama dengan 213. A kurang B-nya dikalikan 4, berarti 4A 4A kurang min 4B 9B sama dengan 8. Ini dikurang ya jadinya.
Otomatis 9B dikurang 4B, jadinya positif ya. Jadi 13B sama dengan 205. Benar? Iya. B-nya berapa tuh? 205 bagi 13. 15 tahunan, sekian ya. Tuh. Kalau misalnya mau ngambil seperti itu tadi. Kemudian apa lagi? Berarti kalau misalnya dapatnya segitu, 205/3 ya. Ada yang salah mungkin. Oke, kayaknya coba diginiin aja ya. Kan ini kalau kita pakainya A sama B. Kalau kita mau mengeliminasi yang ini, yang B-nya, yang A-nya. Jadi kalau ditanya A kan berarti 54 kurang B kurang C ya. Coba cara yang berbeda kok. Saya juga penasaran kenapa hasilnya koma-koma ya. Teriak Geral ya. Iya. Kamu, oh iya aku belum share ya berarti. Tapi kelihatan kan yang saya share tadi? Iya, kelihatan. Nah, kalau misalnya kita buat ini, kan dia A kurang B, 5B kurang 4C-nya, sekarang yang A-nya yang kita hilangin, otomatis nanti maksudnya A yang kita substitusi ya, dari A yang ini, jadinya dapatnya adalah A sama dengan 54 dikurang A dikurang 54 kurang B kurang C. Ya, 54 kurang B kurang C. Jadi dengan demikian, yang 5B kurang 4C ini biarin aja, sama dengan 3. Yang di bawahnya, A kurang B, jadinya adalah 54 kurang B kurang C kurang B. Sama dengan 2. Berarti kalau kita sederhanakan ini jadinya 54-nya pindah ke sebelah, min B dikurang B. Jadinya adalah min 2B dikurang C sama dengan min 52. Kalau kita sama-sama kalikan min, jadinya positif semua. Dapatlah 2B tambah C. 2B tambah C sama dengan 52. Yang persamaan pertama tadi itu 5B kurang 4C sama dengan min 3. Masih bingung yang ini? Persamaannya? Enggak? Agak sedikit dipercepat, nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa, Kak. Nah, sekarang 5B kurang 4C. Berarti kalau kita di atasnya kalikan 4, ini jadinya 52 ya. 52. Kalau di atasnya kalikan 4, biar ngilangin yang C atau ya, jadinya kan dia 8B. 8B ditambah 8B ditambah 4 kali C. 4C sama dengan 4 kali 52. 4 kali 52 berapa? 208. 208. Kemudian di bawah tetap ya, biarin aja 5B dikurang 4C sama dengan min 3. Nah, sekarang ternyata kita tambahkan. Nah, ketika kita tambahkan,
Maka hasilnya sama nih. 4C ditambah 4C jadinya 0. Berarti tinggallah 13B sama dengan 208 ditambah 3, itu kan 205 kan. Nah, balik lagi ke sini kan ya. 13B sama dengan 205, berarti B sama dengan 205 per 3. Itu udah benar pengerjaan kita. Kalau B 205 per 3, berarti yang A-nya berapa? Kita cari. Dari persamaan, B-nya 205 per 3 nih. Ini A kurang B sama dengan 2. A kurang B sama dengan 2. B-nya A dikurang 203 per 5. Per 3, 205 per 13, sorry ya. Karena 8 tambah B ini 13. 8 tambah 5. Berarti 203 dikurang 203 per 13 sama dengan 2. Maka ini A-nya sama dengan 2 ditambah 203 per 13. Kita samakan yang ini 2, itu sama dengan, kalau kita samakan penyebutnya dari 13, dapatnya dia 26 per 13 tambah 203 per 13 sama dengan 229 per 13. Tuh. Ya. Kemudian ini dapatnya yang A, yang C-nya lagi belum. Gerald aman ya? Iya, Kak. Yang C-nya gimana itu? Di sini bisa juga ya 5B kurang 4C sama dengan min 3. 5B dikurang 4C sama dengan min 3. Karena B-nya tadi udah dapat 205 kali 205 per 13 dikurang 4C sama dengan min 3. Nah, kalau kita sederhanakan, ini hasilnya adalah 5 kali 205 per 13 ditambah 3 sama dengan 4C. Kita rolling yang ini. Dengan demikian, 39. 5 kali 205 ditambah 39 per 13 dikali 4 sama dengan C. 5 kali 205 berapa? 65. 1000. 1000? 1025. 1025. 1025 ya. 1025 ditambah 39 sama dengan 13 kali 4. Berapa tuh? 13 kali 4 berapa? 13 kali 4. 52. 52. Kalau 1025 ditambah 39 tambah 39. 1064. berarti jawabannya C itu sama dengan 1064 per 1064 per 52 ya. Jadi C-nya 1064 per 52, yang A-nya 229 per 13, yang B-nya adalah 205 per 13. Nah, manakah yang termasuk ke dalam bungsu? Nah, yang ini aja umurnya 20 tahun yang C ya. 20 tahun. Kalau yang ini 229 bagi 13, jadi 17 tahunan. Kemudian sebelahnya 205 ya. Ini 205 harusnya. Bukan 229 berarti A-nya. Kan ini 205, jadinya 231 ya. 231 per 13.
17 tahunan juga, mau 18. Itu mau 18 tahun. Yang ini 20 tahun. Yang satu lagi 205 dibagi 13. 16 tahun. Nah, jadi kita bulatin aja. Yang A itu umurnya 18 tahun. Yang B itu umurnya tadi 20 tahun. Yang B itu umurnya 16 tahun. Yang C itu umurnya 20 tahun. Kalau kita tambahkan ini semua jadinya 54. Benar nggak? Benar nggak? Kira-kira 18 tambah 16 tambah 20. 16 ya Kak, 54. Benar kan? Berarti anak bungsunya yang mana? Andi. Kok Andi? Bungsu? Bungsu itu yang paling kecil umurnya. Oh Andi yang kan 18. oh, Budi. Di, itu cara ngebacanya. Paham ya? Iya Kak. Ada agak ribet, cuman ya gimana gitu. Paham? Paham-pahamin? Iya Kak. Ada yang ditanyakan mungkin? Enggak. Ini persamaan kuadrat ya? Iya, Oke, aku coba cari materinya dulu ya. Kamu kelas berapa? kelas 10. Oh iya, matematika kelas 10. IPA ya? Kita apa ya? Kita belum ada jurusan. Fungsi persamaan dan ketidaksamaan eksponen ya? Oh, kurang tahu Kak. Materinya apa? Materinya persamaan kuadrat. Persamaan dan fungsi kuadrat. Iya itu. Pangkat kan dia. Oke, kita bahas secara umum untuk materinya dulu ya. Nah, kelihatan? Kelihatan Kak. Oke, kita bahas fungsi persamaan dan ketidaksamaan komponen, eksponen. Nah, ternyata ini pengantar pertama, kenapa komponen itu penting atau eksponen itu penting banget ya kita pelajarin. Yang pertama kita tahu bahwasanya salah satu permasalahan penduduk itu kan banyaknya penduduk ya. Jadi itu banyaknya penduduk itu bisa dihitung menggunakan rumus tertentu. Salah satunya melibatkan operasi bilangan berpangkat ya. Kan ya misalnya gini, pertama ya kita anggap aja dua orang lahir. Dari dua ini misal jadi empat, nah, nanti jadi empat jadi 8 dan terusnya. Ya, paham? Itu namanya metode perpangkatan atau eksponen. Nah, ini dibilang, tahukah kamu kalau misalnya kamu melipat kertas HPS sebanyak 42 kali, maka kertas hasil lipat tersebut bisa mencapai bulan itu. Tapi apakah ada yang bisa melipat segitu? Enggak ada. Sebenarnya enggak ya. Sebenarnya karena sulit banget, udah kecil 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 gitu. Nah, gini nih. Jadi kita nanti bahasnya konsep kilat juga, ya kan dan sebagainya. Nah, pertama eksponen dulu.
Nah, apa itu pangkat? Ya, atau disebut dengan eksponen, itu merupakan perkalian bilangan yang sama secara berulang. Nah, secara umum, eksponen itu dapat ditulis bentuknya, misalnya A pangkat N, jadi sama dengan A kali A kali A kali A kali A, terus sebanyak berapa? N kali. Nah, eksponen juga bisa disebut dengan pangkat. Pada bentuk A pangkat N, A disebut basis bilangan pokoknya, basis bilangannya, N-nya disebut dengan pangkatnya. Jadi 2 pangkat 3, mana yang basis bilangannya? Yaitu 2. Mana yang pangkatnya? Yaitu 3. Nah, berarti 2-nya berapa kali? 2-nya sebanyak 3 kali. Bisa dipahami? Bisa dipahami, Gerald? Atau ulang lagi? Nah, ini sifat-sifat eksponen. Ternyata kalau misalnya nih, dia pangkatnya 1, berarti berapa? Kalau pangkat 1 dia A pangkat 1, jadi A aja. Cukup A aja. Kalau A pangkat M kali A pangkat N. Nah, jadinya kalau A pangkat M dikali A pangkat N itu, nah dia, ini cara ngerjainnya, tinggal ditambahkan pangkatnya kalau perkalian. Misalnya, dengan alasan A-nya harus basisnya sama. Misalnya 5 pangkat 3 ditambah 5 pangkat 4. Nah, kan dia sama-sama 5 basis bilangannya. Maka boleh ditambahkan, dikali ya. 5 pangkat 3 dikali 5 pangkat 4. Nah, pangkatnya boleh ditambahkan. 5 pangkat 3 tambah 4. Kemudian Jadi 5 pangkat 7 ya, Kak? apa? Nah, 5 pangkat 7. Kalau dia A pangkat M, dia kan basis bilangnya sama tuh. Dan dia dibagi dengan A pangkat N, basis bilangnya juga sama, berarti A itu karena dibagi, itu di pengurangan dia. Berpangkat M kurang N. Paham? Paham, Kak. Kemudian itu ada A pangkat min M. Nah, kalau dia pangkat min M, maka harus hati-hati. Kalau dia pangkat min M, A pangkat min M. Berarti kalau dia min, berarti dia 1 per A pangkat M. Kalau dia min. Dia harus 1 per. Nah, kalau A pangkat 0, sebenarnya bilang berapapun, mau 1 miliar, 1 juta, 1 triliun, kalau dia pangkat 0, dia sama dengan 1. Dengan catatan A itu bukan 0. Nanti kalau A-nya 0, jadi 0 dia. Lalu A kali B pangkat M. Misalnya 3 kali 2 pangkat 2. Nah, ini pangkat 2-nya bisa menyebar kedua-duanya. Yaitu 3 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2. Sama-sama 2 pangkat 2. Aman? Aman, Kak. Begitupun juga dengan A per B ya, atau bentuk pecahan A per B pangkat M itu sama dengan A pangkat M per B pangkat M. B-nya tidak boleh sama dengan 0. Gitu. Lalu kalau A pangkat M kali N, jadi kalau bentuknya seperti ini, itu dia dikalikan. Kalau dikalikan berarti A-nya pangkat M kali N. Paham ya? Iya, Kak. Misalnya, ini sifat-sifat eksponennya aja kita pelajarin dulu. Ya nanti di drill ke bawah juga ya. Dan terakhir itu 9 A akar A pangkat M akar N gitu ya, gini. Nah, jadinya dia itu ini A pangkat 8 per 2 misalnya tuh kan, karena dia A pangkat 8 ke gini. Nah, atau A 35. Nah, ini berarti A pangkat 3 per 5. Yang di dalamnya itu jadi basis atas atau pembilangnya, yang di bagian bawahnya penyebutnya. Paham?
Paham nggak? Nah, nanti kalau lebih enaknya kita langsung ke soal-soalnya. Nah, coba kerjain soal yang ini dulu. Ada catatannya atau paper note-nya? Ada gak? Ya, boleh dibawa dulu ya. Kak, yang nomor 1, X pangkat min 1, Y pangkat min 5. Mic Kak masih di mute. X pangkat 5, Y pangkat min 6. X pangkat min 1, Y pangkat min 5. Enggak, bukan. Oh. Kok pangkat Iya, min 5? min 6, min 6. Belum. Yang gini nih, kita berarti cara itu pertama kita lihat X sama Y-nya aja ya. Ya kan X-nya pangkat 2 tuh. Per X pangkat min 3. Nah, karena ini min, berarti kita harus ke ataskan dia. Naik naik dia ke atas. Kalau dia min, berarti sebenarnya dia adalah X pangkat 2 dikali X pangkat 3. Paham? Kan dibagi. Begitupun juga dengan yang bawah yang Y. Kan Y-nya di atasnya Y pangkat min 4. Dibagi dengan Y pangkat min 2. Kan kalau dibagi itu kan dikurang. Nah, kalau kita gini nih. Kan kalau dibagi perpangkatan itu kan dia tadi dikurang ya. X sama X, Y sama Y. Nah, berarti X itu pangkat 2 dikurang dong karena dibagi kan, dikurang dengan pangkat X yang di bawah. Ada berapa? Min 3. Gitu kan? Kalau Y-nya itu juga sama. Min 4 karena dia dibagi berarti dikurang juga kan? Dikurang min 2 karena di bawahnya min 2 gitu. Selesaikan itu dulu coba. Apa hasilnya? X pangkat 5. Tes.
Berarti dapat X-nya berapa? X pangkat 5. Y pangkat? Y pangkat min 2. Y pangkat min 2. Berarti jawabannya yang mana? Gimana Kak? Jadi jawabannya yang mana? Yang X pangkat 5. Ya, A, B, C, D, atau E? Yang C. Tapi Ya, yang C. Y-nya tuh apa ya? Nggak ada min. Ya, gini. Kan dia pangkat min nih. Masih kan nggak tadi? Kalau dia pangkat min, dia itu nanti ke bawah. Jadi per dia. Bener, dia harusnya jadi X pangkat 5 per Y pangkat 2. Karena kan dia min. Paham ya? Gunakan untuk sifat komponennya. Kalau bingung coba screenshot dulu sifat komponen. Biar selalu diingat. Sudah Kak. Silau. Sudah. Nah, maka jawabnya C nih. Ya benar ya cara pengajaran kita tadi. Tapi sebelum masuk ke bentuk akar, mesti coba bahas-bahas lagi ya. Nah, coba kerjakan bentuk sederhana dari ini. Nomor 1. Yang D Kak. Yang D. Yang D jawabannya. Yang D. Kenapa yang D jawabannya? Dodol, 12 dodol volt. atau bebek? D dodol atau B bebek?
Yang mana jawabanmu? D dodol atau B bebek? Yang yang B, Kak. Yang B ya. Nah, kalau B benar. Karena dia 3, A-nya A pangkat 1 dikurang A dikurang nih, A pangkat 1 kurang 5. A pangkat min 4. Jadinya di bawah A pangkat 4. Yang B-nya di atas B pangkat 10 dikurang 4. Jadinya B6. Apa jawabannya yang B? Next. Coba nomor 2 dicari. Lagi. Udah belum? Saya dapatnya yang A, Kak. Yang A. Tadi hitung masing-masing tadi. Ini kan dimasukkan dulu kan nilainya A. Gak apa-apa, ada 2 cara sih pengerjaannya. Boleh dimasukin nilainya dulu atau langsung aja gitu, kayak nulis-nulis di sini juga nggak apa-apa. Misalnya dikerjain dulu nih, A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Berarti kalau kita sederhanakan, ini A pangkat berapa sih sebenarnya? A pangkat A pangkat 2. ke pangkat 2, kan dia A-nya pangkat min 1. Kan ingat ini dibagi loh ya, kalau dibagi berarti kan dikurang. Kurang 3 A dong dia. pangkat 4. Iya, A pangkat min 4 kan. B-nya B-nya B pangkat 2. B pangkat 2 dengan B yang di bawah jadinya
B pangkat 3. Pangkat 3. Oh itu ada, oh ya B pangkat 4. Kok B pangkat 4 gimana? Gini, B sama B nih. B yang di atas pangkat berapa? B pangkat 2. 2. B yang di bawah pangkat 1 kan? Ini kalau dibagi yang min 2 itu enggak C. dihitung. Itu C yang min 2. Yang min 2 itu C. Kan 1-1. Kelihatan jelas atau gimana nih? Buram nggak? Kelihatan. Nah, ini ingat, yang pertama ada sifat eksponen. Kalau misalnya dia per, itu pangkatnya dikurang. Otomatis A itu pangkat berapa? A itu pangkat min 1. A yang di bawah pangkat berapa? Pangkat 3. Makanya dikurang pangkat 3. Dikurang 3. B-nya sekarang. Coba B-nya berapa tuh? B-nya di atas pangkat 3. B-nya di atas pangkat berapa? Pangkat 2. Pangkat 2. B yang di bawah pangkat berapa? Pangkat 1. Maka dikurang kan? 2 kurang 1 gitu loh. Paham? B pangkat 1. Nah, C-nya lagi. C di atas pangkat? Pangkat 1. Nah, berarti kan karena ini per ada pernya tuh. Kelihatan nggak ada pernya tuh? Nah, makanya dikurang. Betul, Bang. Dikurang pangkat berapa? Pangkat 2. Oh, pangkat 2. Lihat lagi. Dikurang? Itu kan yang bawahnya kan C pangkat 2 ya. Ya, tapi kan min 2 bahasnya. Bukan pangkat 2. Nah, ini harus jelas ya. Kapan kita menyebutkan min, kapan kita harus menyebutkan plus. Kalau plus biasanya nggak bisa disebutin sih. Gitu. Tapi kalau min penting banget. Udah, sampai sini paham? Iya. Nah, berarti kalau kita penyelesaikan nih, A-nya jadi pangkat berapa? Pangkat 4. Min plusnya diperhatikan. Min 1 dikurang 3. A pangkat 2. Kamu punya utang 1. Kamu utang lagi 3. Utangnya ada berapa? Min 4. Nah, min 4. B-nya. B-nya B pangkat 1. Nah, ini benar nih. C-nya. C pangkat 3. Nah, C pangkat 3. Ya. Nah, dengan demikian, kan ada minus nih di bawah. Yang di atas nih, A-nya pangkat minus 4. Kalau kita buat strukturnya, dia itu adalah B kali C pangkat 3. Yang minus kita jadikan per. Taruh di bawah. Yang A-nya pangkat 4. Paham atau paham? Sudah paham belum konsepnya? Gerald? Oh, jadi kalau jadi pecahan semua min hilang ya, Kak? Maksudnya ada pecahan semua min hilang? Oh iya, maksudnya kalau dia ditaruh di bagian bawah ya, kan per kayak gitu. Jadi dia yang pangkat 4-nya jadi A pangkat 4 biasa. Dia tinggal masukin nilainya. Enggak. Kayak gini nih misalnya. A pangkat min 2. Itu kan sama dengan 1 per A pangkat 2. Bukan, Kak. Maksudnya ini. Maksudnya tinggal diubah jadi A itu 2. Nah, enggak, kalau udah penyelesaiannya ini, sekarang baru kita masukin nilai B-nya berapa, C-nya berapa, A-nya berapa. Jadi yang penting sederhanakan dulu.
Oke. Nah, B-nya berapa? Tinggal kerjain lagi ya. Kerjain dulu ya. B-nya 3. Ya, coba dikerja dulu. Benar atau salahnya nanti. Oke, bentar. Di sini ada min satunya ternyata ya. Sorry. Ini belum fix ya ternyata ya. Oh, kamu tadi nanya itu ya? Halo, Gerald. Ya. Kamu tadi yang nanya min satu yang ini kan? Pangkat min satu ini kan? Heeh. Ini kan masih min satu nih. Ya enggak? Heeh. Nah, kalau pangkat min satu ini berarti kita, karena kan polanya bentuknya seperti ini, pangkat min satu. Nah, min satu ini masuk ke seluruh ranah dari basisnya. Berarti dia sebenarnya adalah masih ada ya penyelesaiannya itu B kali pangkat min satu berarti B pangkat min satu kan? Kemudian C pangkat min 3 karena dikali min 1. Bagian bawahnya juga sama, A pangkat min 4. 4. Nah, kalau kita change posisi, kalau bentuknya gitu, nah yang min di bawah itu naik ke atas, yang minnya di atas turun ke bawah. Jadi A pangkat 4 ke atas, B pangkat 1, C pangkat 3. Berarti rumus ininya tinggal dimasukin aja. A pangkat 4, B kali C pangkat 3. Paham ya? Nah, ya, silakan dimasuk nilainya dapat berapa. Ada yang bertanyakan? Viral? Diulangi lagi. Kan itu kan yang C kan 1/3 itu berarti boleh di apa ya? 3 dibagi 3 gitu. Ya, 1/3 pangkat 3 dia jadinya. Jadi 1 per berapa gitu. Kamu cari satu-satu boleh. Kan nanti dia A-nya pangkat 4. Berarti 2 pangkat 4 per B-nya 3. C-nya 1/3 pangkat 3. Teman berapa? 1/3 pangkat 3 kan berarti 1/3 kali 1/3 kali 1/3.
16/27, 1/27. 16/27. 27. Itu dia 16 dibagi 3 dikali 1/27 ya. Ini kan? Benar? Karena di sini ada 3, boleh nggak kita coret? 3 ini dengan 27. Jadinya 27 bagi 3 berapa? 9. 9. Berarti kan dia sama dengan 16 dibagi 1/9 kan? Benar? Iya. Nah, berarti sama dengan 16. Kalau dibagi, pecahan tuh kalau dibagi dibalik kan ya. 16 dikali 1. 9/1 kan? Udah tahu belum cara pembalik kayak gini pecahan? Belum. Jadi kalau pembagian itu misal A/B dibagi 3/4 gitu ya. Maka ini bagian yang di sebelahnya ini, pecahan di sebelahnya kita balik, 4-nya di atas, 3-nya di bawah. Jadi A/B dikali 4/3. Begitu dia. Begitupun juga dengan ini. Dengan demikian 16 dibagi 1/9 itu sama dengan 16 dikali 9 ke atas, satunya ke bawah, kali 9/1. Paham? Paham gak? Udah ketemu jawabannya. 16 kali 9 berapa? Yang Kak, 194. 144. Iya. Oke, dari rangkaian step tadi mungkin ada yang tanyakan terkait dengan penentuan nilainya. Enggak. So far aman ya. Iya. Ini pada ini semua ya. Bantuan ke atas ini. Oke. Sekarang kita masuk ke atas, bentuk akar ya. Kan tadi sampai sini ya. Sekarang ada namanya bentuk akar. Nah, untuk bentuk akar, operasi bentuk akar itu bentuknya seperti ini. Ada A akar C tambah B akar C, tambah kurang ya. Itu bisa koefisiennya aja yang ditambahkan. Misalnya 2/3 ditambah 3/3. Nah, ini 2 tambah 3-nya bisa kita tambahkan. Sama dengan 2 tambah 3 akar 3. Jadinya dia adalah 5/3. Nah, kalau misalnya kali, misalnya 2 akar 3 kali 3 akar 3, 2 akar 3 dikali 3 akar 3, maka koefisien sama koefisiennya aja. 2 dikali dengan 3, 2 dikali 3, terus akar dikali dengan akar 3 dikali akar 3. Kalau pembagian gimana? Sama.
kan? Jadi pembagiannya adalah misalnya 2 akar 3 dibagi 3 akar 3. Jadi bisa samanya dia koefisien sama koefisien, akar sama akar. 3 bagi 3 berapa gitu akarnya? Akar 3 bagi 3. Paham ya? Ya. Untuk merasionalkan, kenapa butuh rasional? Yang pertama, nggak boleh gini. Kita dalam bentuknya A akar B itu nggak boleh. Jadi yang di bawah pecahan atau penyebutnya itu nggak boleh bentuk akar. Otomatis kita harus kalikan akar sekawan namanya. Jadi dia dengan akar kali dengan B akar B. Akar B per akar B. Maka dapatlah A akar B per B. Paham sejauh ini? Ya, Kak. Kemudian nomor 2. Nah, untuk nomor 2 itu A per akar B sama dengan, nah ini kan bentuknya tadi ya. Nah, lalu gimana kalau dia sama-sama kayak ini bentuknya? 1 per akar 3 tambah akar 2. Itu gimana? Maka ini harus dikalikan juga dengan akar sekawan yang bagian bawahnya. Yaitu akar 3 dikurang akar 2 per akar 3 dikurang akar 2. Kenapa dikurang? Karena nanti bisa ketika dihubungkan di sini, nanti di bawahnya nggak bentuk akar lagi. Cukup buat gini aja. Kalau misalnya akar 3 tambah akar 2 dikali akar 3 kurang akar 2, itu nilainya adalah 3 kurang 2. Yang diambil nilai dalamnya aja. Paham? Itu ya. Kita coba langsung contoh soal, oke? Oke. Nah, coba nomor 2. Udah dapat belum? Ini dibagi ke bawah aja ya, kayak 75 bagi 5. Disederhanakan yang ininya aja. Akar 5 kurang akar 3 itu. Jadinya berapa? Ini 2. Nanti setelah itu baru di atasnya nanti bakalan kita sederhanakan lagi juga. Jadi yang di bawah dulu ya. Di bawahnya otomatis dikali dengan akar sekawan dia. Di akar 75 tambah akar 20 per
akar 5 kurang akar 3. Itu dikali dengan akar 5 tambah akar 4. Akar 3 kan? Heeh. Akar sekawan dia. Dan nanti di bawah tinggal 5 kurang 3 jadinya kalau gitu. Kalau plus minus. Hmm. Udah dapat belum? Kayaknya harus dua-dua ya. Ini kan kenapa diulang ya, Li? Ya, kalau dari cara kakak. Gimana? Yang itu kan kenapa diulang kayak akar 5 tambah akar 3 per tambah lagi akar 5 tambah akar 3. Jadi 8 per 8 gitu ya. Akar 8 per akar 8. Maksudnya yang ini kenapa kayak gini? Iya, iya. Berarti akar 8 per akar 8. Akar 8 per akar 8. Kan 5 tambah 3. Itu nggak bisa ditambah. Itu nggak bisa ditambah. Kalau bentuk akar, oke, ini udah masuk ke merasionalkan ya, merasionalkan akar itu. Jadi kalau di akar itu nggak boleh. Kalau gini, kalau kalau cuma satu akar doang itu mudah. Misalnya 2 per akar 3. Nah, ini otomatis kita nggak kan hukumnya nggak boleh gitu. Maksudnya akar itu di bawah per atau dia jadi penyebut gitu. Itu nggak boleh. Otomatis kita harus kalikan dengan bentuknya dia juga. Kalau satu kan mudah. Ya udah akar 3 berarti dia kita kalikan dengan akar 3 per akar 3. Buat apa? Biar pas kan? Tuh. Karena kalau akar 3 bagi akar 3 kan satu. Nah, karena dikali, berarti kan 2 kali akar 3 berapa? 2, 2 kali akar 3. 2 akar 3 per. Nah, ini akar 3 kali akar 3. Jadinya adalah 1. akar 3 kali akar 3 1. Kalau akar itu, ini pentingnya kenapa dia harus dikalikan ke akar sekawan. Ini buat catatan kamu ya. Kenapa dia penting buat dikalikan jadi akar sekawan? Buat dia itu jadi bentuknya dia. Jadi gini, kalau akar 5 dikalikan dengan akar 5 itu sama dengan 5, Gerald. Otomatis kalau akar 3 kali akar 3 dia adalah hasilnya adalah 3. Nah, kan di bawahnya nggak bentuk akar lagi kan? Paham nggak sejauh ini? Paham ya kalau cuma satu ya? Nah, coba nih, kayak 3 akar 7. Jadinya berapa? Coba jangan sampai yang ini dulu, jangan dulu deh. Takutnya terlalu belum paham gitu.
Jadi 3/7 ya. 3/7. 3 3 per per 7 akar 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 7. Kan bentuknya sama kayak gini dia. Kalau dia satu, kayak bentuk satu akar doang. Ini kan akarnya 2. Akar 5 kurang akar 3. Coba. akarnya tetap di bawah ya. Tadi katanya hilang. Ya akarnya kan nggak boleh di bawah. Nggak boleh bentuk penyebut gitu maksudnya. Udah? Paham kan? Paham Kak? Coba 2 akar 5. Itu jadinya berapa? 2 akar 5. 2/5 akar 5. Nah gitu. Itu kalau cuman bentuknya akarnya cuma satu gitu di bawah. Loh kalau buatnya kayak akar 5 kurang akar 3 nih gimana? Pernya, penyebutnya di bawahnya ada 2. Maka sama. Kita harus kalikan akar yang sekawan sama dia. Yaitu ada akar 5 sama akar 3 kan? Nah, kan di bawah ini bentuknya adalah akar 5 kurang akar 3. Kan gitu tuh yang di bawah. Makanya kita kalikan itu dengan sesamanya dia, yaitu akar 5. Tapi tandanya kalau dia min, dia jadi plus. Pasti kalikan gitu. Akar 5 tambah akar 3 per akar 5 tambah akar 3. Makanya bentuknya kayak gini. Paham? Paham Kak? Buat apa? Biar di bawah ini nanti itu gini. Yang di bawah yang mudah nanti. Karena kan akar 5 kurang kali akar 5. Jadi kan tinggal 5. Min akar 3 kali akar 3. Jadi kan min 3. Kan gitu nanti enaknya. Paham ya? Ya. Paham? Paham Kak? Beneran bentuknya paham ya. Ini kita belum masuk ke sini soal sini. Nanti kalau soal ini kan tinggal kita kali-kali silang aja. Misal A per akar 6 ditambah akar 4. Berarti akar dikalikan akar sekawannya berapa? Kalau kamu mau paham. Yes. Akar sekawan yang dikalikan adalah dikali dengan akar 6 juga. ya akar 6 Akar 4 dengan tambah atau kurang? dikurang Dikurang akar 4 per akar 6 akar dikurang. 4. Paham kan?
Biar di bawah Iya. nanti jadi apa? Di bawah nanti itu adalah 6 kurang 4. 4. Kamu tinggal menyelesaikan yang di atasnya aja. A kali akar 6, A kali akar dikurang akar 4. Jawabannya adalah A per 6 kurang 4, 2 dikali akar 6 kurang akar 4. Kan di bawahnya nggak lagi bentuk akar kan? Itu fungsinya untuk namanya merasionalkan. Coba ini akar 75 tambah akar 20. Nah, yang di bawahnya otomatis tinggal 5 kurang 3 kan dia. Makanya semuanya di bawahnya 2 nih. Kecuali B. B itu salah. Ini benar, ini benar, ini benar, ini benar. Nah, ini benar. Karena kan 2 semua ya di bagian bawah ya. 5 kurang 3 kan 2. Nah, tinggal yang di atasnya lagi. Kalau mengalihkan misalnya ini, akar 75 tambah akar 20 dikali dengan akar 5 tambah akar 3. Nah, kamu kalikan pelangi atau disebar. Jadi akar 75 kali 5, akar 75 kali akar 5, akar 75 kali akar 3, dan ini sudah akar 20 kali akar 5, akar 20 kali akar 3. Sebar dia. Paham ya? Iya, Kak.